Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugroho Putra Fernanda sebagai salah satu mahasiswa Teknik Metalurgi dan Material angkatan ajaran 2023. Di sini saya ingin membahas tugas satu individu dari mata kuliah Teknologi Polimer 03 yang diampu oleh Bu Aziza Intan Pangesti. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana proses injection molding yang dikerjakan untuk membuat mainan Lego berbahan ABS dengan fokus pada dua parameter utama, yaitu temperatur dan juga tekanan. Kita juga akan lihat bagaimana sejarah singkat Lego membantu memahami standar presisi dan kualitas yang dicapai sampai hari ini. Kita mulai dari asal-usul Lego sendiri, bermula dari bahasa Denmark yaitu Legot, yang artinya bermain dengan baik, di mana didirikan pada tahun 1932 di Billund, Denmark oleh Kjeld Christiansen, yang awalnya hanya memproduksi mainan kayu sebelum beralih ke mainan plastik pada era 1950-an. Dengan inovasi yang datang dari Kjeld ini sendiri, akhirnya Lego mengedepankan toleransi, ukuran yang sangat presisi, permukaan halus, dan kekuatan sambungan antar balok sehingga balok bisa saling mengunci dengan sangat konsisten, dan dari balok ABS ini itu menjadi standar hingga lini edukasi dan juga integrasi digital supaya Lego tetap menjaga prinsip presisi dan kualitas yang tinggi. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Jadi pengaruh temperatur pada proses molding ini sendiri, temperatur mempengaruhi kemampuan ABS untuk meleleh dan juga mengalir dalam mengisi cetakan. Temperatur jika terlalu rendah, maka akan menyebabkan alirannya tidak lancar, rongga cetakannya bisa tidak terisi secara penuh, sehingga menghasilkan short shot seperti yang ada di gambar ini. Short shot ini sendiri disebabkan karena cetakan tidak terisi penuh. Sebaliknya, jika temperatur tinggi bisa menyebabkan degradasi termal, permukaan mengkilap berlebih, dan juga perubahan warna. Mungkin ada contoh lainnya ketika temperaturnya terlalu tinggi, maka akan meleleh dan bentuknya menjadi tetap tidak sempurna. Kemudian variasi temperatur terhadap kualitas produknya itu sendiri, di mana suatu kestabilan suhu ini cukup penting untuk menjaga permukaan halus, terus supaya dimensinya juga konsisten dan kekuatan ikatan antar bagiannya itu tercapai. Dan variasi suhu ini sendiri akan memperbesar risiko cacat seperti permukaan kasar, shrinkage yang tidak seragam, dan misalignment antar balok. Mungkin contoh masalah nyatanya ketika cetakan molding ini sendiri pada Lego itu tidak terisi penuh oleh nozzle-nya itu sendiri, maka akan terjadi degradasi thermal, mungkin baloknya jadi tampak pucat, kemudian bisa jadi terjadi short juga seperti yang ada di gambar ini, tidak terisi penuh, pecah-pecah, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk menanggapi dari pengaruh temperatur ini sendiri, kita harus menggunakan kontrol suhu otomatis untuk suhu barel, nozzle, dan juga hot runner. Sebelum melakukan proses molding, maka diperlukan kalibrasi suhu yang rutin dengan sensor umpan balik. Gunakan profil suhu yang mungkin sudah dioptimalkan untuk jenis ABS tertentu yang akan digunakan, dan perlu dilakukan uji batch kecil sebelum akhirnya diproduksi secara resmi dan massal. Jadi perlu di QC dan juga evaluasi lebih lanjut. Kemudian pembahasan mengenai pressure sendiri atau tekanan, di mana pengaruhnya sendiri yaitu mengatur seberapa cepat dan penuh plastik bisa mengisi cetakan. Jika tekanan yang terlalu rendah, nantinya akan menimbulkan void atau isi cetakannya tidak merata atau tidak penuh. Kemudian sebaliknya, jika tekanan terlalu tinggi, maka bisa menimbulkan stres dalam blok, deformasi, dan juga flashing.
Kemudian kestabilan tekanan itu juga akan memastikan densitas material seragam, dimensinya presisi, dan juga permukaannya semakin halus, di mana variasi tekanan juga akan meningkatkan risiko void, garis tekanan, atau dimensi yang tidak tepat. Mungkin contoh masalahnya sendiri, terdapat void internal pada sampel Lego yang telah dimanufaktur ini sendiri. Nantinya void internal atau dimensinya itu tidak merata terisi di cetakan, maka kekuatan baloknya juga akan menurun. Kemudian flash di topi balok itu bisa terlihat pada bagian Legonya itu sendiri, nantinya ada bagian yang menonjol. Dan kemudian distorsi ukuran kecil yang mengganggu kemampuan blok itu akan saling mengunci. Kemudian yang harus dilakukan untuk mengontrol yaitu mengontrol tekanan injeksi secara real time dengan profil laju alir sesuai material. Kemudian perlu dilakukan uji laju alir dan profil tekanan untuk tiap ukuran blok. Kemudian perlu dilakukan evaluasi dan juga QC terhadap desain cetakan dan juga material secara berkala untuk meminimalkan variasi. Nah, kemudian berikut adalah diagram alir proses yang perlu dilakukan untuk membuat Lego. Pertama dimulai dari ABS pelletnya sendiri atau biji dari ABS-nya ini sendiri. Kemudian perlu dipanaskan. Setelah dipanaskan oleh nozzle-nya itu sendiri yang sebagai pengisi cetakan itu sendiri perlu diberi tekanan dengan tekanan tertentu, jangan kurang atau berlebih. Kemudian setelah si nozzle menekan suatu cairan dari ABS-nya ini sendiri ke dalam cetakan, akhirnya ABS ini akan terbentuk dalam cetakan secara sempurna. Untuk menghasilkan produk Lego yang sempurna diperlukan perhatian lebih seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai temperatur dan juga tekanan. Baik, mungkin untuk inti dari presentasi ini sendiri, menjaga temperatur dan juga tekanan untuk tetap stabil adalah kunci bagi Lego berbahan ABS ini sendiri agar terproduksi secara sempurna yang mungkin hasilnya itu presisi, kuat, dan juga konsisten. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai produk Lego dalam konteks injection molding pada mata kuliah teknologi polimer ini. Semoga dapat menjawab tugas individu saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.